adik-adik semua, sore hari ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Apakah adik-adik semua sudah siap? Kalau udah siap, coba angkat dua jempolnya. Nah, karena adik-adik semua sudah siap, yuk kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Udah gak ada lagi yang masih main, udah gak ada lagi yang masih makan, atau mungkin masih lari-larian. Yuk kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan diri kita yang terbaik untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Kakak undang adik-adik semua, kita mau angkat satu pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan. Adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satu dalam doa. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan perlindungan Tuhan. Kalau pada sore hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul dalam ibadah sekolah minggu kami hari ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti ya Tuhan. Semoga ibadah kami pada hari ini boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk perangkat-perangkat yang kami gunakan, mungkin HP, mungkin laptop, komputer, atau perangkat-perangkat elektronik lain yang kami gunakan. Kiranya Tuhan yang memberkati sehingga jalannya ibadah kami pada sore hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan
untuk setiap adik-adik yang telah hadir dalam ibadah pada sore hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berikan kekuatan, kesehatan senantiasa yang datang dari Tuhan, sehingga Tuhan, adik-adik semua boleh beribadah dengan baik, boleh beribadah dengan kekuatan yang kesehatan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk kakak-kakak yang akan melayani pada hari ini, untuk kakak, terlebih Tuhan untuk kakak yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang pakai lidah bibirnya, sehingga Tuhan kakak boleh membawakan firman-Mu, boleh diterima dengan baik oleh adik-adik yang akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Inilah judul dan sembahyang kami telah berucap syukur, haleluya, amin. Sore adik-adik semua, apakah semuanya sehat? Semuanya bersukacita? Coba lambaikan tangannya dong. Walaupun kakak nggak bisa lihat adik-adik semua, tapi kakak yakin, kakak percaya semuanya adik-adik sehat, semuanya adik-adik bersukacita pada sore hari ini. Nah, karena itu kakak mau ajak adik-adik semua, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bersukacita bersama-sama, kita mau bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan selalu menjaga kita boleh tetap ada, kita boleh tetap sehat, semua karena Tuhan yang selalu menjaga kita. Untuk itu, sore hari ini kakak mau ajak adik-adik semua, kita mau nyanyikan satu lagu yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Nanti adik-adik yang tahu gerakannya, kita nyanyikan pakai gerakan ya. Dengar dia panggil nama
Adik-adik semua masih semangat? Kalau masih semangat, coba angkat 2 jempolnya. Walaupun kakak nggak bisa melihat adik-adik semua angkat jempol, tapi kakak yakin kalau adik-adik semua di sini masih semangat kan? Untuk itu, kakak mau ajak adik-adik kita mau angkat satu pujian lagi yang berjudul King Kong Badannya Besar. Jangan lupa ya, kita nyanyikan pakai gaya juga bagi adik-adik yang tahu gerakannya. Haleluya. Nah, adik-adik semua, kalau tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu, kakak undang adik-adik untuk tetap bangkit berdiri. Kita mau siapkan telinga kita mau siapkan hati kita, terlebih kita mau siapkan diri kita yang terbaik, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan benar. Untuk itu, kakak undang adik-adik untuk tetap bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian firman Tuhan ku dengar.
Adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau tadi Tuhan kami sudah memuji nama Tuhan, kini tiba saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, Tuhan yang memberkati telinga kami, sehingga Tuhan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan benar. Terlebih Tuhan, juga Tuhan berkati hati kami, sehingga Tuhan firman Tuhan yang kami dengar tidak hanya tertanam tetapi boleh bertumbuh, boleh berbuah dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, firman-Mu itu boleh menjadi batu hidup bagi kami, boleh menjadi dupa yang harum bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk kakak-kakak yang akan membawakan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang senantiasa pakai lidah bibirnya, sehingga Tuhan firman yang keluar dari lidah bibirnya itu adalah firman yang berasal dari Tuhan. Itu juga boleh menjadi berkat bagi adik-adik atau bagi setiap kakak-kakak yang akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan, inilah judul dan sembahyang kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya di dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sore adik-adik, selamat kita berjumpa di sore hari ini. Sabtu sore ini kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sudah bergembira, bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Udah siap adik-adik semuanya? Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan telinga kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Pada sore hari ini, Kak Esther Lina yang membawakan firman Tuhan. Kak Esther Lina memberikan judul firman pada sore hari ini adalah Tuhan Pemulihku. Apa itu Kak Esther? Nah, kenapa Tuhan Pemulihku? Kita mau lihat adik-adik ceritanya di 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Nah, adik-adik sudah siapkan firman-Nya? Sudah siapkan Alkitabnya? Dibuka Alkitabnya di 1 Raja-Raja 19 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-8. Perikop ini berjudul apa? Elia ke Gunung Horeb. Nah, sebelum kita masuk ke dalam perikop ini adik-adik, kisah ini dilatar belakangi oleh sebuah kisah yang berada di pasal yang ke-18 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-46. Apa itu Kak Esther kisahnya? Ya, jadi pada waktu itu adik-adik, bangsa Israel itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Ahab. Raja Ahab ini seorang raja yang tidak percaya kepada Tuhan. Pada pemerintahan Raja Ahab, dia menyuruh bangsa Israel dan seluruh keluarganya bahkan dirinya untuk beribadah kepada seorang dewa yang bernama Dewa Baal. Mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan, namun mereka menyembah kepada Dewa Baal. Pada zaman Raja Ahab, mereka menyembah Dewa Baal, sehingga keadaan bangsa Israel pada waktu itu mengalami kekeringan adik-adik. Tanah menjadi tandus, tanah menjadi kering, panas, kering kerontang. Namun adik-adik, Tuhan mempunyai satu rencana yang indah. Dia mengutus seorang nabi yang tetap percaya kepada Tuhan pada saat itu, yang bernama Nabi Elia. Nabi Elia ini seorang nabi yang diutus Tuhan pada zaman Raja Ahab. Nah, pada waktu itu adik-adik, Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk datang kepada Raja Ahab bahwa sebentar lagi hujan akan datang. Nabi Elia akan berkata seperti itu kepada Raja Ahab. Maka lebih baik engkau dan seisi rumahmu bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan. Namun
Raja Ahab bilang bahwa seluruh bencana yang terjadi di bangsa Israel adalah salah dari Nabi Elia. Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab, bukan karena saya, tetapi karena Raja Ahab dan keluarga yang tidak taat dan tidak takut kepada Tuhan, bilang Nabi Elia. Nah, pada zaman itu adik-adik, Raja Ahab ketika menyembah kepada dewa Baal, dia mengangkat beberapa orang untuk dijadikan Nabi Baal, yaitu berapa adik-adik jumlahnya? 450 Nabi Baal. Nah, pada saat itu, Nabi-Nabi Baal ini diperhatikan oleh Raja Ahab. Mereka diperhatikan oleh Raja Ahab sehingga kehidupannya itu sangat teratur, sangat baik. Nah, sedangkan nabi-nabi Tuhan itu adik-adik, nabi-nabi yang percaya kepada Tuhan, itu semua dibantai, dihabiskan oleh Raja Ahab. Nah, hanya Nabi Elia yang luput. Nabi Elia yang dipakai oleh Tuhan pada saat itu. Nah, akhirnya adik-adik, Nabi Elia menantang nih kepada nabi-nabi Baal yang diangkat oleh Raja Ahab. Nabi Elia menantang 450 Nabi Baal ini untuk membuktikan bahwa dewa Baal yang kalian sembah itu benar hidup atau tidak. Yaitu dengan cara apa pembuktiannya? Nabi Elia menantang 450 Nabi Baal itu untuk membuat korban bakaran, adik-adik. Nah, Nabi Elia berkata, Tuhan siapa yang dapat mendatangkan api ke atas korban bakaran, dia adalah Tuhan yang asli. Dia adalah Tuhan yang hidup. Oh, seperti itu adik-adik Nabi Baal. Oke, kalau seperti itu, kami akan buktikan juga kalau dewa Baal yang kami sembah adalah dewa yang hidup, bukan Tuhanmu yang hidup. Nah, akhirnya oke. Nah, Nabi Elia berkata kepada nabi-nabi Baal, silakan kalian membuat korban bakaran di mana korban itu ditaruh di atas kayu. Namun, dia bilang, api tidak boleh ada di atas korban bakaran. Kamu harus berdoa kepada dewa Baal dan biarlah dewa Baal yang akan mengirimkan api untuk menghanguskan korban bakaran, bilang Nabi Elia. Nah, akhirnya adik-adik, nabi-nabi Baal ini berdoa kepada dewa Baal. Mereka berseru kepada dewa Baal. Mereka bernyanyi kepada dewa Baal. Mereka menangis kepada dewa Baal. Mereka berdoa kepada dewa Baal. Ya dewa, biarlah korban bakaran ini engkau hanguskan. Kirimkanlah api ini dan tunjukkanlah dewa Baal. Wah, mereka menyembah dewa Baal itu adik-adik dari pagi sampai siang. Nah, terus pada siang harinya adik-adik, tidak juga korban bakaran itu terbakar. Akhirnya Nabi Elia bilang kepada nabi-nabi Baal ini, kurang keras kalian berseru kepada dewa Baal. Mungkin dewa Baal sedang tidur. Mungkin dewa Baal tidak mendengar. Kurang keras kalian berserunya. Nabi Elia bilang seperti itu adik-adik. Nabi Baal ini ketika mendengar Nabi Elia bilang seperti itu, nabi-nabi Baal ini berteriak sedemikian rupa lagi. Berteriak. Mereka berusaha untuk memanggil dewa Baal. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Sampai pada sore hari, korban bakaran itu tidak juga terbakar. Korban bakaran itu masih tetap seperti itu adik-adik. Mereka pun tidak ada satupun yang bisa membuat dewa Baal tuh datang dan menghanguskan korban bakaran itu. Akhirnya mereka diam. Nah, sekarang giliran Nabi Elia adik-adik. Nabi Elia bilang, nah sekarang giliran saya untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Yang Tuhan yang saya sembah adalah Allah Abraham, Ishak, dan Israel. Dia adalah Allah yang hidup, kata Nabi Elia adik-adik. Akhirnya Nabi Elia membawa korban bakaran, menaruhnya di atas kayu,
di atas kayu dan ditatanya sedemikian rupa adik-adik. Namun yang anehnya adik-adik, di atas korban bakaran itu Nabi Elia menyuruh beberapa orang Israel untuk memberikan air ke dalam korban bakaran itu. Sebenarnya orang Israel itu bingung, kenapa ditaruh air di atas korban bakaran? Kalau misalnya korban bakaran ini akan dibakar, akan dihanguskan, tidak boleh ada air. Karena ketika ada air, api tidak akan membakar. Malah air itu yang akan mendinginkan korban bakaran itu sehingga tidak jadi terbakar. Tapi memikirkan hal itu, orang Israel tetap nurutin adik-adik, tetap nurutin yang dibilang oleh Nabi Elia. Mereka membawa beberapa tempayan ke korban bakaran sampai penuh, sampai meluap. Nah, akhirnya Nabi Elia berdiri di depan korban bakaran dan berlutut berdoa memohon kepada Tuhan untuk Tuhan menyatakan kehendaknya untuk Tuhan membakar korban bakarannya. Dia bilang kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, kepadamulah saya berdoa," kata Nabi Elia. "Tunjukkanlah Tuhan kehendakmu kepada bangsa Israel Tuhan. Sehingga bangsa Israel ini tidak lagi menyembah kepada dewa Baal, tetapi mereka boleh berbalik kepada Tuhan, melihat kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini." Nah, seketika adik-adik, ketika Nabi Elia selesai berdoa, kita lihat api datang menghanguskan korban bakaran adik-adik. Sehingga korban bakaran itu habis. Semua habis terbakar oleh api itu adik-adik. Nah, ketika melihat itu, bangsa Israel langsung berlutut, langsung mengaku kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, yang mendengarkan doa mereka, yang membuat korban bakaran menjadi hangus, yang membuktikan bahwa Tuhan itu mendengar doa. Nabi Elia mendengar doa seruan bangsa Israel. Tuhan telah menyatakan kehadirannya kepada mereka. "Kami akan berbalik menyembah kepada Engkau Tuhan," kata bangsa Israel. "Kami akan meninggalkan dewa Baal dan kami akan berbalik kepada Engkau." Nah, adik-adik, mendengar hal itu adik-adik, Raja Ahab seperti apa? Raja Ahab itu, mereka yang tadinya menyuruh bangsa Israel untuk beribadah kepada dewa Baal, akhirnya Raja Ahab ini marah adik-adik. Raja Ahab ini marah dan dia bilang kepada istrinya, kepada Ratu Elizabeth. Dia bilang bahwa ada seorang nabi yang bernama Nabi Elia yang sudah menghancurkan nabi-nabi Baal kita. Dia sudah menghancurkan, memusnahkan, membunuh semua nabi Baal kita yang berjumlah 450, yaitu yang bernama Nabi Elia. Sehingga bangsa Israel ini sudah berbalik menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Israel, kata Raja Ahab. Mendengar hal itu, adik-adik, Ratu Isabel menjadi marah. Siapa itu Nabi Elia? Ingat, dia bilang, Nabi Elia pun akan bernasib yang sama dengan nabi-nabi Baal. Dia bilang. Akhirnya dia menyuruh seorang suruhan untuk datang kepada Nabi Elia dan mengingatkan bahwa Nabi Elia akan dibunuh. Nah, Nabi Elia adik-adik mendengar hal itu, apakah Nabi Elia takut adik-adik? Apakah dia merasakan ada ketakutan? Iya adik-adik. Nabi Elia ini di samping sebagai seorang nabi adik-adik, dia adalah seorang manusia adik-adik. Dia bisa gentar, dia bisa takut. Dia akhirnya setelah mendengar bahwa dia terancam untuk dibunuh, dia pergi ke padang gurun, adik-adik, ke padang gurun Beersheba. Alkitab bilang seperti itu. Nah, cerita ketika Nabi Elia ada di padang gurun Beersheba itulah yang baru diceritakan di dalam perikop
1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Nah, di situ baru diceritakan bagaimana Nabi Elia ini takut ketika diancam oleh ratu, siapa tadi namanya? Ratu Isabel. Ratu Isabel begitu marah adik-adik mendengar 450 Nabi Baal akan dibunuh, sudah dibunuh adik-adik oleh Nabi Elia. Ratu Isabel mengancam Nabi Elia untuk dibunuh. Nabi Elia akhirnya takut pergi ke padang gurun dan dia akhirnya bersedih hati adik-adik. Bersedih hati terus bilang sama Tuhan, "Ya Tuhan, kiranya Engkau ambillah nyawaku." Dengan arti kata adik-adik, "Ya Tuhan, biarlah aku mati Tuhan. Aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Aku sedang diancam Tuhan oleh Ratu Isabel." Katanya, Aku sudah lelah Tuhan. Aku sudah putus asa. Biarlah aku mati." Nabi Elia bilang seperti itu adik-adik. Tetapi apakah Tuhan membiarkan Nabi Elia mundur dan berputus asa adik-adik? Apakah Tuhan membiarkan Nabi Elia mati kelaparan adik-adik? Tidak. Tuhan mengutus seorang malaikat datang kepada Nabi Elia. Ketika Nabi Elia bersandar di bawah pohon arar, dia akhirnya tertidur, kecapean adik-adik, datanglah seorang malaikat. Dikatakan di dalam ayat yang kelima dari pasal 19 dibilang, malaikat itu bilang, "Bangunlah, makanlah," kata malaikat itu kepada Nabi Elia. Nah, Nabi Elia kaget. Akhirnya Nabi Elia melihat di sebelahnya adik-adik ada roti bakar dan ada air di dalam kendi untuk dia minum. Malaikat bilang, "Makanlah dan minumlah." Nabi Elia akhirnya makan dan minum roti dan air yang sudah disediakan oleh malaikat. Nah, di ayat yang ke-6 menceritakan bahwa Nabi Elia itu akhirnya makan dan minum dan kemudian dia tertidur. Saking capeknya dia adik. Setelah dia makan, setelah dia minum, dia terbaring lagi. Dia ketiduran lagi adik-adik. Dia ngantuk, dia capek, dia lelah adik-adik. Terus malaikat Tuhan tidak berhenti sampai di situ aja. Malaikat Tuhan tetap bangunin Nabi Elia. "Nabi Elia, bangun, makan, minumlah," katanya. "Perjalananmu nanti masih terlalu jauh. Ayo makan, minum," kata malaikat Tuhan. Akhirnya bangunlah, benar-benar bangun adik-adik. Nabi Elia ini bangun, makan dan minum roti dan air yang sudah disediakan oleh malaikat itu. Akhirnya setelah Nabi Elia bangun, Nabi Elia makan dan minum roti dan air itu adik-adik, Nabi Elia dapat berjalan selama 40 hari 40 malam lamanya tanpa mengenal lelah adik-adik sampai kepada tujuannya, yaitu Gunung Horeb. Di sini menceritakan adik-adik seorang Nabi Elia yang walaupun dia seorang Nabi Tuhan adik-adik, namun dia manusia biasa yang dia merasa takut ketika mendengar ancaman dari Ratu Isabel. Ratu Isabel yang sangat jahat di mata Tuhan. Namun di sini perlu diingat adik baik-baik bahwa Tuhan tidak membiarkan Nabi Elia itu jatuh. Tuhan tidak membiarkan Nabi Elia itu jadi sedih, jadi tidak bersemangat, jadi lemah adik-adik. Namun Tuhan ingin membangkitkan seorang nabi yang tetap bersemangat, yang tetap dipakai oleh Tuhan. Nah, dari cerita ini adik-adik, dapat kita ambil kesimpulan bahwa dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-20 sampai ke-46 tadi adik-adik, yang menceritakan bagaimana Nabi Elia menumpas nabi-nabi Baal tersebut, itu memberikan satu pelajaran bagaimana Tuhan selalu menyertai anak-anaknya. Tuhan menyertai selalu orang yang berseru kepada Tuhan. Nabi Elia ingin sekali nama Tuhan dipermuliakan lagi di bangsa Israel, sehingga dia ingin menyatakan kepada
bangsa Israel bahwa Tuhan ada loh. Tuhan gak pernah ninggalin kalian loh. Nabi Elia seperti itu. Nabi Elia tuh ingin bahwa Tuhan tunjukkanlah keberadaanmu kepada bangsa Israel, bahwa engkau ada, bahwa engkau menyertai bangsa Israel. Biar bangsa Israel ini percaya lagi kepada Tuhan, kata Nabi Elia. Ini memberikan pelajaran bahwa adik-adik, Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan anak-anak yang bersandar kepada Tuhan, orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Terus yang kedua adik-adik, bagaimana kita lihat Nabi Elia ketika dia merasa lelah di padang gurun sendirian adik-adik. Dia merasa lelah, capek, letih adik-adik. Namun Tuhan menyatakan kehadirannya melalui seorang malaikat. Tuhan mau memulihkan keadaan Nabi Elia. Tuhan mau membangkitkan lagi semangat Nabi Elia untuk terus berjalan, untuk terus mengikuti akan rencana Tuhan di dalam hidup Nabi Elia. Karena Nabi Elia ini akan dipakai oleh Tuhan terus untuk membuat bangsa Israel kembali bertobat kepada Tuhan. Makanya Tuhan segera mengirimkan malaikatnya kepada Nabi Elia untuk Nabi Elia bangkit kembali, untuk Nabi Elia boleh bersemangat kembali. Nah adik-adik, pelajaran apa ya yang hendak Tuhan kasih buat sore hari ini? Pertama, adik-adik diajarkan untuk selalu percaya kalau Tuhan menyertai. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ketika adik-adik merasa capek, ketika adik-adik merasa lelah, merasa sedih sekali, di rumah, di sekolah, di dalam pergaulan teman-teman sekolah minggu, sadarilah bahwa Tuhan selalu beserta dengan adik-adik. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Dan yang terpenting adalah Tuhan bisa memulihkan jiwa, memulihkan semangat yang patah, memulihkan jiwa yang sedih, jiwa yang hancur menjadi sukacita. Ketika adik-adik merasa lemah, merasa sedih, berdoa sama Tuhan, Tuhan bisa memulihkan adik-adik. Ketika adik-adik merasa sedih mungkin di dalam keluarga, mungkin ada masalah di dalam keluarga, berdoa kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Karena Tuhan adalah pemulihku. Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Asal aku berdoa kepada Tuhan, asal aku mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu dapat memulihkanku. Ya, gitu adik-adik. Pelajaran firman Tuhan sampai di situ, yaitu bagaimana menceritakan bahwa Tuhan selalu ingin memulihkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan selalu ingin menyertai kita. Nah, ayat hafalannya adik-adik, kalau besok nih hari Sabtu depan ditanya lewat Zoom oleh kakak-kakak sekolah minggunya, ya ayat hafalan dari minggu lalu itu dari mana ya? Gitu. Nah, Kak Esther mau kasih ayat hafalannya itu ada di dalam Mazmur 43 ayat yang ke-5. Adik-adik boleh catat ya. Mazmur 43 ayat yang ke-5 berbunyi, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Jadi, di dalam ayat ini adik-adik, ingatkan ketika jiwa kita tertekan, ketika hati ini gelisah, pengen nangis, sedih, gelisah adik-adik, sadarilah kalau Tuhan selalu menyertai. Berharaplah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah, sebab Allah adalah penolongku dan Allah adalah Allahku. Ya, bisa ya adik-adik ya, ayat hafalannya ya. Nah, kalau tadi Kak Esther boleh ulas, perikop yang firman Tuhan tadi itu diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Oke adik-adik, firman Tuhan cukup sampai di situ. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita,
Dan mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu menyertai dan Tuhan bisa memulihkan, menolong, dan menguatkan hati kita anak-anaknya. Oke, kita mau tutup firman Tuhan pada sore hari ini. Kita lipat tangan, kita tutup matanya, dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Mengingatkan kepada kami bahwa Engkau menyertai dan sanggup memulihkan kami. Engkau adalah penolong kami dan Engkau adalah Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu berharap kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Oke adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan, kini tiba saatnya kita mau menutup ibadah kita. Namun sebelum ditutup, kakak akan menyampaikan pengumuman kalau hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu kita melalui Zoom meeting mulai pukul 16.30 sore. Jangan lupa ya adik-adik, hari Sabtu tanggal 12 kita ketemu lagi melalui Zoom meeting. Oke, semuanya kita mau tutup ibadah kita. Kita mau mengangkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Yang ku
Mari adik-adik kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik bagi kami. Tuhan sudah menyertai ibadah kami sepanjang sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kalau tadi Tuhan kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan kembali ke dalam aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberikan kami kekuatan, kesehatan, senantiasa yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk setiap adik-adik yang ada. Kiranya Tuhan yang memberkati adik-adik yang masih bersekolah, mungkin ada yang masih dalam ujian Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang senantiasa berikan roh hikmat, roh kebijaksanaan bagi setiap adik-adik yang ada, untuk mereka boleh bersekolah, untuk mereka boleh mengerjakan setiap tugas, setiap ujian mereka dengan baik. Terlebih Tuhan, nama Tuhan boleh semakin ditinggikan, boleh semakin dipermuliakan dalam kehidupan adik-adik. Berkati keluarga, berkati papa, mama, orang tua, kakak, adik, setiap keluarga yang ada Tuhan. Tuhan yang tutup bungkus, Tuhan yang berikan kekuatan, kesehatan senantiasa yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa Tuhan untuk kakak-kakak yang telah melayani. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berikan kekuatan, kesehatan senantiasa yang datang dari Tuhan. Kiranya setiap kakak-kakak boleh tetap setia melayani dan mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, berdoa Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar tadi Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, boleh berbuah, buah yang baik, buah yang harum dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami akan kembali ke dalam aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap aktivitas-aktivitas kami. Tuhan yang campur tangan, kiranya setiap aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya itu boleh berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk rencana 1 minggu ke depan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati juga, Tuhan yang juga senantiasa campur tangan, sehingga aktivitas kami dalam beberapa hari ke depan itu juga boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kembalikan kami dalam ibadah kami selanjutnya, di ibadah sekolah minggu Zoom pada hari Sabtu tanggal 12 Maret Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh berkumpul kembali, kami boleh beribadah bersama-sama kembali pada hari Sabtu minggu depan. Terima kasih Tuhan, inilah judul dan sembahyang kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.